Abah sudah tidak sabar untuk kasus ini cepat terungkap. Jadi memang seperti harapan masyarakat dan Abah sendiri sebagai masyarakat dan para YouTuber yang sudah jenuh dengan membagongkan dengan kasus ini, Abah langsung saja melompat ke mastermind-nya. Di mana mastermind ini bagi Abah ini adalah lebih kejam daripada pembunuhnya. Dialah penggerak semuanya. Ini yang Abah bicarakan mastermind tertinggi sampai penggerakan pembunuhan orang-orang itu, kenapa dia bisa kendalikan. Ya, artinya mastermind ini Abah sudah amati, dikenal baik oleh keluarga almarhumah Ibu Tuti dan juga dari keluarga Pak Yosep dan juga dari keluarga Bu Mimin sendiri. Maksudnya Ibu Mimin dan anak-anaknya pun tahu. Jadi kalau bicara itu semua dari keluarga almarhumah dan Yosep, berarti Yoris dan istri pun tahu mastermind ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Abah Davi di channel Solusi Abah Davi Pengamat. Bagi para sahabat yang baru mengenal dan mengetahui channel Solusi Abah Davi Pengamat, Abah ucapkan selamat berjumpa. Jangan lupa sudah di-subscribe belum? Karena Abah melihat lebih banyak yang belum men-subscribe-nya. Oh ya, Abah juga menginfokan dulu bagi teman-teman dan para sahabat yang ketika masuk di room percakapan Abah untuk mengecatnya atau bagaimana, tapi ternyata tidak ada videonya atau belum memposting video, ataupun juga kedua-duanya misalnya tidak ada gambarnya, mohon maaf Abah menghapusnya karena Abah diinformasikan oleh teman Abah yang memang orang YouTube, untuk para sahabat yang berkomentar tanpa ada video, lalu juga tidak ada gambarnya, hanya huruf A, B, Z, O, itu dihapus. Minimal yang masih bisa dipertimbangkan adalah walaupun dia tidak ada gambar, tapi dia pernah ada posting video sekitar 6, 10, 5-10 lah katanya. Oke, kita masuk ke pembahasan dengan judul yang sekarang ini, mastermind tertingginya, dengan gambarnya adalah semua keluarga dari almarhumah, baik dari keluarga almarhumah sendiri dan keluarga dari Pak Yosep dan juga dari istri kedua Pak Yosep. Itu ada Abah gambarkan, di mana juga ada Yoris dan Yantinya juga. Cuma memang yang tidak masuk di dalam gambar ini adalah pengacaranya. Walaupun sebetulnya terindikasi juga dikenal sama pengacara. Abah mengharap apa yang telah Abah sampaikan di video-video Abah yang lalu itu menjadi bahan yang bisa berguna bagi para penyidik Polda Jabar, Mabes Polri, di mana walaupun dengan yang namanya kecepatan penuntasan ini tidak dilupakan, pembuatan P21-nya nanti itu tidak mudah atau tidak bisa dibantah oleh para pelaku. Itu harapan Abah.
Di Abah buka clue lagi setelah mengamati 2 tahun lebih ini. Abah langsung saja melompat lah, karena untuk yang masalahnya pelaku itu sudah ada 2 yang di Polda Jabar, yaitu Danu dan Pak Yosep. Bagaimana nanti ini hal perkembangannya, untuk video ini Abah ke mastermind dulu melompat, sehingga nanti bisa diurut. Yang satu diurut dari bawah, Abah ngurutnya dari atas. Simpel dari hasil pengamatan Abah 2 tahun ini, dan juga dilihat dari apa ada kebiasaan Danu yang selalu berbohong dari awal, dan juga saat ini pun Abah melihat dan mengamati Danu sudah jujur, tapi belum semuanya jujur, masih ada yang ditutupi. Timbul pertanyaan dari Abah, karena juga ada beberapa yang Abah perhatikan dan amati, baik melalui video para YouTuber, bahkan juga ke lapangan, ke wilayah Subang. Ini mastermind ini adalah orang yang lebih berpengaruh daripada Pak Yosep, lebih berpengaruh daripada Pak Mulyana, yang sangat dihormati, disegani, dan mungkin juga ditakuti, baik di kalangan sipil dan juga pejabat eselon, dan juga disegani oleh aparat kepolisian di wilayah Subang. Abah tegaskan aja seperti itu. Jadi dengan ciri-ciri dan clue yang Abah bahasakan ini, Abah harap penyidik memahami, karena tidak mungkinlah kasus ini bisa tertutup begitu lama kalau bukan orang-orang di sana sudah mengenal. Dan seorang Danu sendiri pun itu kok Abah nilai adalah orang berani, tapi ada sesuatu hal dalam pikirannya yang Abah amati dalam kehidupan ini. Selalu ada beberapa faktor, biasanya faktor rasa sayang yang lebih muncul daripada takut. Ini yang Abah lihat, Danu ingin melindungi seseorang yang sangat berharga, yang Danu ini terindikasi kuat tahu mastermind ini juga. Mastermind ini adalah yang bisa menggerakkan juga dan memudahkan juga awal terbentuknya yayasan. Melalui yayasan ini terbentuklah SMK dan SMP. Yang artinya mastermind ini juga orang yang punya uang dana. Nah, orang yang punya uang dana ini itu terbagi 2 lagi. Orang yang memang mempunyai usaha dalam bentuk bisnis dan juga usaha di PNS atau kerja di PNS. Abah tambahkan, maaf, bukan 2, 3. Atau orang yang berada di DPR. Karena 3 yang Abah sebut ini adalah pengelola uang. Simpel aja, Abah bahasakan seperti itu berdasarkan daripada pengalaman-pengalaman dan yang terdengar baik di media-media nasional, bahkan juga dari pengalaman Abah sendiri selama berkelana ke Indonesia Timur dan Barat. Ketika yayasan ini berdiri, kalau tidak ada mastermind ini, yayasan itu akan susah. Dulu ya, Abah cerita dulu, bukan sekarang. Karena kenapa? Untuk mendirikan satu yayasan itu ribet. Harus ada beberapa orang. Lalu harus ada simpanan uang. Ketika didengar bahwa dulu Pak Yosep ini juga adalah orang yang pernah di pasar, pernah serabutan, kalau tidak ada bantuan orang ini pun tidak akan bisa. Begitupun juga Pak Mulyana. Karena itu cerita itu juga keluar dari video-video yang Abah tonton dari para YouTuber. Itu pun keluar dari pengakuan Pak Mulyana sendiri.
mastermind yang Abah sebut sebagai Mr. X 3 kali ini atau XXX, dia kenal dengan almarhumah tapi tidak dekat. Dia kenal dengan saudari-saudarinya dari Bu Tuti, 3 kakak-kakaknya ini, yang namanya Waida, Lilis, satu lagi siapa itu? Kalau lagi yang termasuk adalah juga orang tua angkatnya Danu. Dia kenal dengan Pak Yosep, dia kenal dengan Pak Mulyana dan anaknya Pak Mulyana, dia kenal dengan Kades, dia kenal juga dengan Bu Mimin dan anak-anaknya. Boleh dikata dia juga adalah disebut orang yang dikenal lama dan terindikasi kuat dia juga seperti telah Abah sebutkan di video Abah yang lalu kemarin itu, bisa saja berhubungan sebagai saudara. Saudara mungkinan dari pihak Pak Yosep atau dari almarhumah sendiri, tapi terindikasi kuat kalau Abah perhatikan, amati, itu sepertinya dari keluarga almarhumah. Mungkin saja sepupu dengan almarhumah atau sepupu daripada suaminya, orang tua angkatnya Danu, bapaknya, ataupun dengan salah satu dari itulah pokoknya yang Abah amati. Sehingga bisa ditelusuri nanti oleh para penyidik. Lalu orang ini pun orang yang sangat dikenal dan berpengaruh, sehingga seorang yang berpangkat Kapolsek dan orang yang di bawahnya Polres itu pun bisa digerakkan seperti Kanit atau apa. Karena Abah pun juga nggak terlalu asing dengan Subang dulu. Dan itu perubahan ternyata tidak ada begitu besar untuk wilayah Subang. Di mana kejadian yang baru-baru ini juga ada mirasnya. Kenapa Abah juga kemarin ikut memburu di mirasnya? Karena mastermind ini bisa saja punya usaha di bidang itu. Memudahkan, karena memang pekerjaannya dulu memudahkan. Ketika ada uang memudahkan. Dan mastermind ini juga adalah orang yang selalu ingin berkuasa, haus dengan uang dan kekuasaan. Sehingga mungkin saja mastermind ini, apakah perempuan atau yang laki-lakinya ini, pernah mungkin tersandung dengan satu permasalahan, tapi tidak jadi tersandung. Bisa saja dengan pihak di zamannya Mabes Polri itu Resvina Sambo, bisa saja juga dengan pengadilan ataupun KPK. Perkiraan Abah setelah pengamatan seperti itu. Dan orang ini pun, mastermind ini juga orang yang sangat kenal dengan orang-orang di pemerintahan, yang kalau untuk tingkat di Subang berarti bupati ya. Kalau bupati sudah tahu dan dinas-dinasnya. Untuk membangun yayasan itu berarti ada di dinas pendidikan. Dengan posisinya dulu, mastermind atau Mr. X 3 kali ini juga kemungkinan dikenal untuk di tingkat provinsi. Untuk pengurusan awal yayasan sampai berdirinya sekolah, SMK dan SMP-nya. Ini clue yang Abah berikan kepada kepolisian, pihak penyidik yang Abah sangat berharap betul-betul dengan di bawah pimpinan daripada Pak Kapolda Praihugeng Awad ini. Dimana dulu sebetulnya clue-clue ini pernah Abah keluarkan juga di video-video Abah awal-awal, tapi ternyata memang perkiraan Abah cocok dengan tim yang pertama ini tidak akan ada, walaupun feeling Abah itu sudah ada, tapi Abah tetap berusaha bagaimana pihak kepolisian bisa terus mengungkap kasus ini dengan cepat. Alhamdulillah ketika Polda baru ini datang ke
dan dipilih Pak Kapolri untuk kembali ke Polda Jabar. Karena berdasarkan riwayatnya, Pak Kapolda ini juga dulu pernah jadi Polda Jabar. Yang sebetulnya juga intinya Pak Kapolda ini juga kemungkinan besar juga mengenal dengan ini. Makanya dari awal pun ketika ini Pak Kapolda diperkenalkan sebagai peraih Hugeng, Abah pun minta maaf masih agak ragu-ragu dengan lambatnya ini. Karena ada beberapa faktor. Pertama, ketika ketemu Buka Polres yang mengeluarkan terkenalnya, tiba-tiba terpindah. Maksud Abah adalah mungkin saja seorang sekelas Kapolda pun kalah jabatan nih, kalah pangkat nih. Nah biasanya itu ada di Mabes. Abah batuk. Dan ini pun telah Abah keluarkan di video Abah yang lalu. Mastermind ini Abah ingin ungkapkan saja dulu di video ini. Mungkin video ini bisa duluan tayang dibandingkan video selanjutnya, dimana akan membahas Abah satu persatu. Kenapa Lalu bisa takut ataupun segan ataupun sayang? Kenapa Pak Yosep ini lebih tidak mempedulikan, walaupun dia mengaku Amel almarhumah itu adalah anak kesayangannya. Begitu juga Pak Mulyana, begitu pula terindikasi Pak Kades, karena tadi Abah juga bilang sudah sebut. Begitu juga Yoris, begitu juga pula yang lainnya. Karena Abah cuma katakan sajalah, di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Karena kenapa Abah rangkum ini berdasarkan Abah dulu pernah membaca, dulu sering berdebat dengan orang reserse juga waktu masih di Sulawesi. Biasa nih kan kalau kita dulu nih, ya alhamdulillah sih, kadang Abah dipanggil, kadang Abah datang gitu. Dulu itu belum ada Polda ya di Sulbar, tapi Polres, dan Polres utamanya itu ya jelas di ibu kotanya. Dan alhamdulillah juga Abah pernah juga kerjasama dengan Polres. Abah sudah ceritakan di video lalu yang ada di wilayah Mamasa dengan bupati pertamanya Pak Set Sagaf. Abah sudah ceritakan semua. Jadi dengan beberapa tempat dari ujung, baik dari Makassar menuju sampai ke Manado, dan selanjutnya tempat lain perbatasan sampai ke Filipina, Tengganu. Artinya Abah melihat ada beberapa yang Abah bisa buzzer ini Abah susun. Inilah pokoknya untuk di Subang. Mudah-mudahan Abah harapkan bahasa Abah ini dipahami oleh yang Abah tuju sebetulnya, yaitu penyidik Polda Jabar, yang mudah-mudahan ini adalah polisi-polisi yang baik yang memang bertarung dengan polisi-polisi nakal dan jahat. Karena pimpinannya adalah peraih Hugeng Award Kapoldanya. Abah sudah sebutkan kemarin di video Abah yang lalu, indahnya pertarungan polisi jahat dan polisi nakal di Jakarta ke Subang. Jadi pertarungan sambung keduanya di Subang ternyata. Mungkin gimana ya, Abah mau lebih jelaskan lagi sedikit sebagai lebih jelas. Dan dia orang yang juga kemungkinan dia adalah juga salah satu bagian daripada orang yang suka bermain di tanah juga. Karena untuk beberapa orang-orang Subang yang boleh dibilang berada dulu, itu adalah pemain tanah. Terbukti banyak villa-villa muncul mulai dari Lembang sampai ke
Subang, dekat-dekat Subang, tapi sudah masuk wilayah Subang mas sekarang. Mudah-mudahan ini bahasa Abah bisa dipahami, tinggal didalami. Yang selanjutnya dari video ini, Abah akan bercerita satu persatunya, mengulasnya tentang Danu. Mudah-mudahan ulasan Abah dan pengamatan Abah ini tidak salah, karena bagaimanapun Abah juga manusia, tapi aparat penyidik sendiri punya kemampuan juga yang mungkin bisa membandingkan daripada cerita Abah di video ini. Mana yang cocok, mana yang tidak. Intinya, ayo kita sama-sama membuat yang namanya institusi Polri ini dibanggakan, dipercaya sesuai dengan program-program Kapolri yang dulu dan terutama yang sekarang, itu Pak Listio Sigit Prabowo. Hanya itu saat ini yang Abah sampaikan, karena beberapa petunjuk puzzle-puzzle itu sudah Abah sisipkan di semua video-video Abah dari awal sampai yang terbaru-baru ini. Tinggal Abah ulang lagi. Mudah-mudahan setiap semua video Abah ini sampai ke para penyidik, baik di Polda dan juga di Mabes, sehingga bisa selalu terkonek nih antara Polda dan Mabesnya. Alhamdulillah, Abah juga sudah mendengar. Mudah-mudahan benar ini apa yang Abah dengar ini, Propam sudah turun. Tapi nanti ada Abah ulas satu hal, dan tetap Abah akan pertanyakan. Tolonglah informasi tentang kinerjanya ini lebih banyak keluar hasilnya. Asalkan Abah ulang lagi, tidak mengganggu proses penyelidikan untuk mendapatkan pelaku-pelaku pembacking untuk kasus ini cepat terbuka. Kalau itu tidak menghalangi, nggak ada salahnya informasi itu bisa dilempar kepada masyarakat luas. Sekian dulu yang Abah bahasakan di video Abah ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para sahabat, dan kita akan berjumpa kembali di video Abah berikutnya. Jangan lupa subscribe-nya untuk kita bisa berbicara live. Abah ingin sekali bisa live di YouTube ini. Kalau di sosmed lain sudah bisa, tapi Abah belum melakukan, sekali-sekali saja. Sekian dulu. Abah ulangi lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Abah berikutnya. Terima kasih para sahabat mensupport channel ini. Subscribe, like, share. Terima kasih.